Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django masih di playlist Simple Apps, yaitu tentang register users ya. Jadi di video ini kita akan membuat formulir registrasi untuk pengguna atau user baru dalam mendapatkan akun di aplikasi yang kita punya. So, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go! Oke, jadi pertama kita membuka terminal ya. Di sini sudah masuk di project-nya, jadi kita langsung aja jalankan servernya, running server, seperti itu. Dan ini kalau kita reload pasti sudah jalan ya. Oke, nah sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, kita harus lihat tugas kita hari ini apa yang harus kita kerjakan ya. Jadi hari ini kita akan mengerjakan tugas 8 yaitu register users ya. Jadi tugas ini kita akan membuat form registrasi user atau pengguna baru ya untuk mendapatkan akun di aplikasi yang kita punya. Jadi untuk summary-nya ya seperti ini. Kemudian untuk statusnya ini kita jadikan in progress karena kita dalam tahap pengerjaan, dan kita lihat di bawah sini untuk working-nya. Pertama di laman user pada portal admin kita akan menambahkan kolom email, nama, aktif, dan status. Kemudian pada model account kita menambahkan sebuah paket baru permission mention untuk menambahkan tabel permission dan grup di aplikasi kita. Kemudian pergi ke admin file dan tambahkan sebuah paket user admin dari paket yang sudah tersedia di Django Contrib Auth. Kemudian buat forms file di aplikasi account dan tambahkan paket user creation form dan buat kelas baru dengan nama kelasnya dengan nama kelas register users dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tugas pengerjaan yang harus kita kerjakan hari ini. Oke, kita langsung aja menjalankan servernya sudah, lalu kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu kita pergi ke admin panel di sini ya. Ini kita login menggunakan admin yang sudah ada dari awal sebelum kita membuat aplikasi ini. Lihat di users di sini. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan sebuah list display untuk menampilkan email, kemudian nama, dan aktif statusnya seperti apa. Serta ada filtering ya. Kalau di Django, admin itu disebutnya sebagai ordering. Mungkin kita akan filtering atau ordering berdasarkan email. Oke, sip, mantap. Nah, berarti kita kembali ke Visual Studio Code. Ingat, itu adanya di admin ya, admin.python di sini. Nah, di sini dia. Pertama, kita harus lakukan sebuah import paket ya, Django Contrib Auth.admin import user admin. Kita jadikan namanya sebagai base user admin. Sip, mantap. Nah, di sini kita buat kelas baru namanya user admin ya. Kemudian wariskan yang ini gitu. Masih ingat ya teman-teman semuanya? Ini kita sudah pernah buat di episode tentang custom user ya. Di sana sudah ada. Kemudian kita jangan lupa registrasi user admin di sini. Oke, mantap. Jadi ngambilnya yang ini ya, bukan yang base user lagi. Sip, menarik. Nah, pertama kita akan menambahkan orderingnya menggunakan list tanda petik 1. Saya mau filter berdasarkan email. Oke, kemudian kita buat sebuah list display karena saya mau ya sesuai dengan pengerjaan yang kita kerjakan, ada email ya, kemudian ada nama dan ada is aktif. Ini merupakan statusnya ya, apakah dia aktif atau tidak. Sip, ini kita saving dan kita kembali ke sini. Kemudian kita reload, boom ya, Safari cannot connect to the server. Mungkin untuk teman-teman yang menggunakan Safari cannot connect to the server. Nah, ini error ya kalau seperti ini sangat jelas. Ya, ini jelas. Oke. Kita coba cek karena di sini tidak kelihatan errornya apa. Kita coba cek di terminal sini ya. Oke. Kayaknya di terminalnya lebih jelas ya. Untuk sistem cek errornya ada beberapa teridentifikasi beberapa isu. Error yang pertama adalah tidak ditemukan field group di dalam akun user dan juga user permission serta is aktif. Oke, jadi untuk grup di sini dan user permission ini sebenarnya ada sebuah paket yang sudah include kedua ini gitu ya. Namanya adalah kita ke models.python dan itu satu paket dengan models ya, ingat, yaitu permission
mention. Masih ingat ya, teman-teman semuanya? Nah, ini mungkin kita copy aja biar cepat. Dan kita wariskan di kelas user di sini. Oke, kita paste aja seperti itu. Sip, mantap. Kemudian jangan lupa, oke, ini sudah hilang ya. Sekarang muncul yang ketiganya. Pada filter atau list display-nya, itu tidak ditemukan sebuah field is active di dalam user account. Nah, is active ini itu adanya di kelas user ya. Lihat di bawah ada field is active. Bentar ya. Ini kalau misalnya kita cek, ini terjadi kesalahan penulisan ya, nggak masalah. Seharusnya C ini kita ganti jadi V. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, typo. Berarti ini terjadi di video yang minggu lalu, yaitu tentang custom user. Oke, nggak masalah. Kemudian ini kita kembali ke terminal. Oke, ini sudah jalan. Kalau misalkan, oke, kita matikan aja dulu servernya. Karena kita baru menambahkan sebuah group dan user permission serta merubah is active sebelumnya ya. Ini kita lakukan migration seperti itu. Nah, nanti ada sebuah pertanyaan. Kita sudah merubah is active di random atau di dua namanya menjadi is active. Oke, kita yeskan aja. Oke, serta ditambahkan add field group dan user permission. Oke, lanjut kita langsung aja main.py migrate seperti itu. Oke, lanjut kita running servernya. Kalau misalkan kita kembali ke browser dan reload, ini tentu sudah jalan ya. Sip, mantap. Ya, lihat teman-teman semuanya. Ini lebih sedikit menarik karena sudah ada filtering atau ordering dan ada list display-nya berdasarkan dengan kolom yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan kita cek lebih detail tentang user kita atau email yang ada di sini, yaitu admin@dj.com, lihat ya, ini terjadi field tidak ditemukan atau tidak diketahui. Kenapa? Karena kita sudah melakukan custom user sehingga last name, date joined, username, first name itu tidak ditemukan dalam kelas user admin ya. Nah, berarti kita kembali ke sini, ke admin, ya, masih di seputaran admin.python. Di sini tuh kita tambahkan sebuah, ingat ini merupakan field, berarti kita menggunakan string field set seperti ini. Ya, jadi polanya seperti ini ya, teman-teman semuanya. Nah, inilah yang harus kita isikan. Kenapa? Karena dia bilang pesan errornya adalah field tidak ditemukan. Nah, berarti di field di sini itu kita harus memberitahukan kepada si admin, inilah yang harus saya tampilkan ya. Jadi pertama saya mau tampilkan emailnya sebagai username dan juga password seperti ini. Oke. Dan ini merupakan header-nya, jadi akan kosong ketika saya reload di sini. Sip, lihat ya. Ini halaman detail dari user kita yaitu admin ya untuk sementara. Kemudian ini bisa kita duplikat. Kita seleksi dulu dan duplikat seperti itu. Dan non ini kita ganti menjadi personal info. Nah, di field kemudian di field sini itu kita masukkan personal info-nya apa saja. Ada nama itu ya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, ada nomor handphone dan juga IMG users. Jadi field yang ada di personal info bahkan di atas ini itu semuanya ada di model sini ya. Nih, jadi ada semuanya di sini. Oke ya, dapat ya teman-teman semuanya, dapat idenya seperti apa. Oke, ini ketika saya reload, tuh ada personal info di sini. Bentar, P-nya kita ganti jadi huruf besar. Oke, kemudian hal yang sama juga, ini kita duplikat dan kita ganti menjadi permissions seperti itu. Dan ini file-nya pertama adalah groups, oke, koma, kemudian ada is active, kemudian ada is stop, kemudian ada is super user. Jadi kalau misalkan user itu sebagai admin ya, maka is active, is stop, dan super user itu akan terchecklist. Oke, seperti itu. Nah, lihat di bawah nih ya, terchecklist semua karena memang kita sebagai user admin. Oke, user tertinggi yang memiliki hak tertinggi dari aplikasi kita. Mantap. Oke. Nah, untuk lihat detail user ini sudah kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian kalau misalnya kita ke tabel users, dan kalau misalkan saya coba klik add users di sini ya, teman-teman semuanya, apa yang akan terjadi? Oke, kita coba klik add user, lihat tidak ditemukan fields untuk
username di dalam user. Jadi kasusnya hampir sama ya, yang sebelumnya terhadap kelas user admin. Nah, berarti ini kita kopikan aja. Hal yang sama dan serupa ya, karena di sini polanya adalah sebuah add. Lihat, ini adalah add user. Maka di sini tuh kita tambahkan add, kemudian field set seperti itu, diikuti dengan list, kemudian ada tuple. Ini kita kasih none untuk header-nya ya, kita kosongkan. Kemudian menggunakan dictionary, tanda petik, classes, kemudian white seperti ini. Ini sebenarnya ada di dokumentasi di Django dan juga kita sudah pernah pelajari di materi custom users. Nah, di sini kita masukkan fields-nya apa saja ya. Jadi untuk menambahkan user, saya mau ada nama misalnya, kemudian ada email seperti itu, kemudian ada nomor handphone, kemudian ada password 1 dan password 2 konfirmasi password atau kata sandi. Nah, field di sini itu sebenarnya menjadi gambaran kita ya untuk melakukan atau membuat form registrasi nanti yang ada di aplikasi kita. Oke ya, dapat idenya ya teman-teman semuanya. Kayak ini kita saving dan ketika saya reload, tuh jadi ya. Add user ada nama, email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Keren ya. Nah, untuk di user sini kita sudah berhasil lakukan customisasi terhadap views-nya, bahkan untuk lihat detail dari user, bahkan add users-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman atau formulir registrasi yang ada di aplikasi kita di sini. Oke, jadi ini kalau misalkan saya klik daftar, lihat kita masuk ke dalam admin ya, karena kita masih login memang. Login menggunakan admin, nggak masalah, ini kita logout aja ya. Ketika ini saya reload, oke, kembali normal seperti yang semula. Nah, ini teman-teman semuanya sebenarnya masih dalam bentuk halaman HTML biasa ya. Kenapa? Karena memang masih di redirect ke halaman HTML yang semula atau yang aslinya. Makanya kita akan coba buat link terhadap aplikasi account gitu ya. Jadi pertama kita buat linknya dulu untuk mengarah ke daftar atau formulir registrasi yang ada di sini. Oke, berarti pertama kita ke URLs sini ya teman-teman semuanya. Ini kita bisa mungkin langsung di sini ya, kita langsung aja buat sebuah path baru. Kita kasih nama aja sebagai link register, views, kemudian ini nama methodnya atau nama functionnya, kemudian name, ini register. Seperti itu. Gampang banget ya, teman-teman semuanya. Jadi ini kita kopikan aja dan kita ke views, account, untuk aplikasi account. Di sini kita tambahkan sebuah function method. Oops, hapus titiknya dan kita request, kemudian return, render, request. Nah, sini teman-teman semuanya. Jadi untuk halaman HTML-nya atau template HTML-nya kita tidak menggunakan di akun aplikasi atau template dari akun ya. Jadi kita satu paketkan aja dengan template yang secara global dengan di folder registrasi yang ada di sini. Oke ya, teman-teman semuanya. Berarti di sini itu kita langsung aja masukkan registration, kemudian masukkan file daftar HTML dan di sini itu kita konteks. Seperti biasa, ini kita konteks. Seperti itu, title-nya form register users. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kembali ke folder registrasi, di sini tuh belum ada daftar HTML ya. Adanya itu di luar dalam template yang secara global. Artinya ini kita klik aja, klik and drag in registrasi folder. Seperti itu. Oke, kita coba cek di URLs. Ini sudah ada, oke. Jadi artinya kita cuma mengganti dulu sementara untuk link yang ada di sini ya. Oke, berarti ini kita hapus daftarnya dan kita masukkan accounts, garis miring, register, seperti itu. Ketika kita enter, tuh masih di halaman yang sama, cuman linknya yang sudah berbeda. Oke, inilah yang kita inginkan. Sip, menarik. Nah, setelah itu, lihat karena ini adalah merupakan sebuah formulir atau form. Bentar. Jadi, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita langsung aja membuat sebuah file di aplikasi account, new file. Langsung aja kita beri nama forms.python seperti itu. Kemudian, kita impor salah satu paket dari aplikasi Django Contrib auth,
kemudian forms, import, user, creation, form. Jadi paket inilah yang digunakan untuk kita mendaftarkan akun baru. Oke, jelas ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita buat kelas baru register user form seperti itu dan wariskan user creation form seperti itu, dan kita buat kelas meta untuk menghubungkan form dan juga model apa di sini user teman-teman semuanya. Nah, user ini itu harus kita impor. Adanya di models, import user, seperti itu. Kemudian, fields-nya untuk formulir itu kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Pertama ada nama, kemudian nomor handphone, email, kata sandi, password 1 dan password 2 atau ulangi kata sandi ya. Jadi, pada dasarnya inilah yang harus kita sesuaikan untuk formulir registrasi users ya. Oke ya, teman-teman semuanya. Oke, kita ke sini. Nah, sini kita masukkan aja fields seperti itu. Kemudian kita masukkan apa yang pertama? Nama, kemudian ada nomor handphone, kemudian ada email, kemudian password 1, lanjut password 2. Seperti itu. Ya, gampang banget ya teman-teman semuanya. Iya, tabedi. Mungkin bisa disensor kata gampang itu ya, karena memang kita sudah melalui hal yang sama seperti ini, cuma feel-nya yang berbeda. Oke, mantap. Cuma kalau misalkan ini kita bentar ya, ini jelas masih belum selesai. Kita selesaikan aja dulu di sini. Nah, lanjut, setelah itu kita kembali ke views yang ada di sini untuk melakukan import kelas registrasi form yang ada di forms.python. Nah, oke, kita langsung aja from forms import, salah penulisan, import register user form. Oke, lanjut di method register user kita buat sebuah statement if request method sama dengan post seperti itu, dan form register user form request titik post or none. Masih ingat ya teman-teman semuanya, buat statement if sekali lagi jika form itu adalah valid seperti itu, seperti itu, maka form itu langsung, isian form kita langsung di save. Kemudian di sini tuh kita kembalikan aja redirect-nya kemana ketika selesai disimpan, ke index aja ya. Oke, teman-teman semuanya. Kemudian kita buat statement false-nya form register user form. Ini kita kosongkan aja, dan jangan lupa di konteks ini kita tambahkan variabel objek dari konteks form seperti itu. Oke. Simpel ya, teman-teman semuanya. Kita sudah pernah sebenarnya mempelajari yang seperti ini. Jadi kita tinggal menerapkannya aja. Oke. Nah, sekarang lihat. Kita langsung aja membuka file daftar HTML ya. Adanya di form registrasi, yaitu daftar HTML. Nah, yang pertama, scrolling ke bawah, ke atas. Mungkin untuk alert sukses di sini, itu saya komentar aja untuk menghilangkan ya. Kemudian di danger saya tambahkan kita buat sebuah statement if form error seperti itu, kemudian kita pastikan di situ. Sip, mantap. Jangan lupa di form ini kita tambahkan sebuah method post seperti itu, dan diikuti CS server token untuk security-nya. Sip, menarik. Jadi kalau misalkan ini saya reload, jadi hilang ya untuk yang alertnya tadi. Jadi fokus kita hanya di sini. Keren teman-teman semuanya, menarik. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di dalam form kita itu ada labelnya dan juga ada elemen input. Nah, jadi dari masing-masing label dan input itu dibungkus menggunakan div class MB3 ya, atau margin bottom 3. Nah, yang pertama untuk for di sini supaya dia bisa menemukan berdasarkan ID dari fieldnya, kita langsung aja, mungkin saya command D, kemudian buat template variabel seperti itu. Masih ingat ya, ini sudah kita pernah buat juga di video sebelumnya. Ini titik nama seperti itu, kemudian langsung aja auto ID. Untuk tipe dari elemen input ini bukan email, ini kita text dan masukkan name, nama seperti itu. Oke, ini bisa kita delete aja, dan di sini masukkan nama lengkap Anda seperti itu. Oke, ini kita seleksi aja dan copy. Lalu hal yang sama kita jadikan di label nomor handphone. Sebentar, ini kita paste di situ.
Kemudian nama ini kita ganti jadi nomor handphone. Untuk elemen tipenya ini juga teks, dan name ini nomor handphone, seperti itu. Ini kita delete dan masukkan nomor HP Anda. Oke, seperti itu, dan lanjut di email. Kita paste yang tadi, ini kita ganti jadi email. Name di sini email, seperti itu, dan ini kita aktifkan untuk help text-nya, dan kita beri narasi, masukkan alamat email Anda. Seperti itu, masukkan alamat email. Oke, kemudian sini kita paste dan ganti password 1, tipenya password cocok, dan kita name password 1. Oke, ini kita copy. Enak ya kalau sudah ada tinggal copy paste aja gitu. Ini kita seleksi, Command D, dan ganti yang 1 jadi 2. Sip, enak gitu. Jadi tinggal copy paste aja. Ini kita buat password 2. Sip, menarik. Oke, masukkan kata sandi, dan di sini ulangi kata sandi atau konfirmasi kata sandi. Menarik. Jadi kalau misalkan kita kembali ke sini dan reload. Oke. Nah, sekarang kita coba cek untuk source code-nya. Apakah for password auto ID dan field lainnya itu terdeteksi atau malah gagal atau error ya. Oke, kita coba klik kanan dan show back source. Kita cek untuk di masing-masing elemen form. Oke, kita lihat sebentar. Nah, di sini untuk for tidak ditemukan. Kemungkinan hampir semua tidak ditemukan. Apa yang terjadi? Kita kembali ke sini. Ini saya kira sudah sesuai ya. Oke, coba kita kembali ke form di sini. Fields. Oke, cocok. Kita koma di situ. Kita koma di situ. Coba kita ke views. Lihat, ada apa ini? What happened? Oh, sorry teman-teman semuanya. Typo. Ini ada huruf S di sini ya. Oke, pantas tidak terdeteksi. Ini kita hapus aja S-nya. Dan kita kembali ke sini. Jadi begini ya teman-teman semuanya, kalau misalkan ngoding itu memang harus betul-betul fokus, terutama dalam penulisan ya. Jangan sampai ada yang lebih ataupun kurang. Kalau terjadi itu ya akibatnya ya seperti ini ya. Jadi itu memang harus fokus. Oke. Akhirnya terdeteksi for ID nama, name-nya nama, kemudian ID email, nomor handphone, dan lain sebagainya. Oke, saya kira ini sudah sesuai dan sudah cocok. Berarti kita bisa lakukan registrasi users ya, teman-teman semuanya. Oke. Nah, mungkin untuk kita coba ya untuk melakukan registrasi atau daftar apakah form ini berfungsi atau bahkan gagal. Oke, kita langsung aja. Misalkan saya masukkan Sumantri S, nomor handphonenya 081242931118, alamat emailnya samsyahrul@gmail.com, kata sandi @2mantri, dan kita coba daftar. Oke, jadi kalau misalkan berhasil kita lakukan registrasi, maka dia akan redirect ke halaman index. Jadi cocok ya yang kita lakukan di sini. Redirect to index ya. Oke, berarti kalau misalkan kita login di admin panelnya, bentar, ini kita masuk di incognito ya. Kalau di Google Chrome atau browser lainnya, cuma karena saya menggunakan Safari, berarti kita new private window. Oke, kita langsung aja admin seperti itu. Dan login admin@dj.com, passwordnya admin123, dan kita klik users. Lihat teman-teman semuanya, ada user atau email yang barusan kita daftarkan tadi ya. Berarti sukses untuk form registrasi yang ada di sini. Mantap teman-teman semuanya. Nah, di sini kelihatannya dari kolom-kolom ini masih kurang terlalu ngena gitu ya, atau kena gitu. Kenapa? Karena coba kita belum tahu yang mana staff status atau super user status, atau yang hanya aktif saja. Oke, kita berarti kembali ke sini, ke admin. Nah, sebelum kita menambahkan di list display-nya untuk status staff, bahkan super user status, begini teman-teman semuanya. Jadi, selain kita menggunakan admin set register dengan pola yang seperti ini, sebenarnya kita bisa menggunakan salah satu tips ya. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu tips dan trik untuk admin site register di dalam admin.python. Ini kalau misalkan saya save dan reload,
tentu error ya. Back not found ya, karena memang kita sudah komen di sini. Nah, bagaimana cara untuk memunculkannya atau tipsnya? Jadi sebenarnya di admin sini kita bisa menggunakan pola decorators ya, teman-teman semuanya. Jadi decorators itu seperti apa? Nah, di Python untuk menandakan dia adalah untuk menandakan bahwa kita menggunakan pola decorators, itu diawali dengan tanda add seperti ini. Kemudian kita admin, kemudian kita masukkan register. Nah, di sini kita masukkan nama kelasnya yaitu user seperti ini. Jadi lebih simpel ya, teman-teman semuanya. Ini mungkin saya kasih keterangan aja, pola decorators. Ini lebih simpel. Kenapa? Dengan cara yang seperti ini, ya, kita tidak membuat atau dengan pola yang seperti ini. Jadi kalau dibilang seperti ini itu ada dua baris ya. Yang pertama ada kelasnya dan yang kedua adalah yang ininya. Nah dengan menggunakan pola decorators, kita hanya bisa menggunakan satu kelas aja meskipun dua baris, tetapi ini tuh nempel ya. Nempel ya teman-teman semuanya. Jadi menurut saya ini lebih elegan dan lebih cool ya. Keren. Oke, jadi kalau misalkan kita save dan reload di sini, bentar, kita reload sekali lagi. Oke, problem. Kita kembali ke terminal. Save at least one model must be pasted register. Ini kita matikan kembali servernya dan nyalakan kembali. Kemudian kita reload di sini. Oke, jadi ya, sip. Jadi dengan menggunakan pola seperti ini itu bisa. Nah, lanjut. Di sini kita langsung aja tambahkan sebuah statement ya, status is status maksudnya. Oke. Apakah kita perlu menambahkan is super user? Oke, nggak perlu ya, teman-teman semuanya. Jadi kita langsung aja di sini reload, sip, muncul ya. Jadi dengan begitu kita sudah bisa dengan jelas melihat bahwa untuk user ini dia hanya statusnya aktif dan bukan berstatus sebagai staff, apalagi super user status. Keren ya. Nah, admin ini itu aktif dua-duanya karena dia merupakan hierarki status tertinggi ya. Jadi tidak boleh ganggu-gugat nih untuk si admin user. Keren ya, teman-teman semuanya. Oke, kita selesaikan aja dulu untuk di sini. Kita ke daftar. Oke, ini satu problem. Template does not exist. Kenapa error? Karena ini masih di link dari navbar. Itu tadi di navigasi ya, teman-teman semuanya. Di navbar itu untuk daftar ini, itu kita masih menggunakan link yang pertamanya. Jadi kita ganti aja seperti itu. Register. Kita kembali sini. Kita reload. Klik daftar. Tuh, muncul di sini. Ini pun kalau misalkan saya klik login, akan error juga. Ya, masalah. Berarti kita ke form daftar. Kemudian kita cari narasi sudah punya akun. Oke, di sini kita tambahkan accounts seperti itu, tutup kurung. Oke, kita reload kembali. Ketika saya klik login, udah cakep ya, mantap. Kemudian, nah sini lagi ya. Ini kita selesaikan aja dulu ya. Belum punya akun, seharusnya redirect ke daftar ya. Meskipun sudah di daftar sini, tapi di sini lebih bagus juga ya. Kita buat aja login, template registrasi, kita ke bawah. Belum punya akun, ini kita ganti jadi accounts register seperti itu. Ini kita reload, belum punya akun, klik OK. Langsung redirect ke halaman daftar. Oke, jadi ya. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita sudah berhasil membuat halaman form registrasi, halaman form registrasi user, dan juga kita sudah membuat custom pada tabel user seperti ini yang sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, dan ini lebih elegan aja gitu. Dan lebih cool. Lebih elegan dan lebih cool. Cakep. Oke, kemudian, oke. Nah, karena kita sudah menyelesaikan untuk tugas 8, seperti biasa yang ini ya, untuk register user, kita kembali ke terminal sini. Ini kita matikan servernya. Ini kita coba clear. Kita coba lihat git statusnya seperti apa. Oke, ini ada banyak sekali ya, karena memang saya belum ngepas di beberapa episode, makanya ada banyak. Oke, nggak masalah, kita coba tambahkan aja git add, seperti itu. Kemudian kita git commit, kemudian ini kita ganti aja untuk komentarnya, register users ya, seperti itu. Oke, kemudian kita git pas origin main, enter.
Oke, kita tunggu. Oke, berhasil ya teman-teman semuanya. Coba kita buka GitHub dan lihat. Oke, repository simple apps. Oke, jadi ini komiknya sudah berubah ya. Artinya ini menandakan sudah berhasil kita pas ke dalam GitHub untuk repository simple apps. Ya, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk di follow GitHub saya gitu biar bertambah sedikit followersnya. Ini masih 8 followers nih teman-teman semuanya. Oke. Oke ya, menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau clone ya di komputer rekan teman-teman, silakan. Di sini sudah ada petunjuk instalasinya. Silakan untuk diikuti petunjuknya aja dan nanti akan sama persis seperti yang saya punya di sini. Oke, keren. Sebentar. Ini kita belum jalankan servernya. Kita jalankan aja dulu. Running server. Sip. Oke, menarik. Mantap. Daftar. Nah, coba kita login ya dengan user yang barusan kita tambahkan tadi. Apakah berhasil atau malah dia gagal. Kita coba cek seperti itu dan login. Oke, berhasil masuk ya teman-teman semuanya. Dengan begini, untuk tugas ini saya nyatakan sudah selesai dan ini kita ganti jadi done atau complete. Oke ya teman-teman semuanya. Nah, minggu depan akan kita lanjutkan dengan tugas 9 yaitu identifikasi, change, dan reset password. Sebentar, kemungkinan untuk di tugas 9 ini saya hanya akan mengambil identifikasi reset password ya. Reset password aja. Kenapa? Karena nanti untuk reset password yang ada di... Bentar, ini saya lakukan aja dulu. Kita login. Jangan lupa password, nanti langsung kita kirimkan link ke dalam akun Gmail atau email kita yang real ya. Kemarin-kemarin kita menggunakan konsol dan juga file base ya, tapi untuk minggu depan kita menggunakan langsung terkirim ke akun Gmail kita atau email yang lain secara real. Jadi untuk change password kemungkinan saya akan buat tugas terpisah diikuti dengan halaman profil ya. Jadi kita belum memiliki desain profil halamannya. Halaman profilnya nanti akan kita desain dan itu nanti akan kita gunakan untuk change atau view profilnya. Oke, biar lebih komplit untuk aplikasi sederhana kita yang ada di sini. Menarik, teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab dan mudah-mudahan jawaban saya itu bisa memuaskan pertanyaan teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah follow channel ini. Karena memang channel masih baru gitu ya. Dan memang saya membutuhkan support atau dukungan teman-teman sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial programming dan juga membahas tentang tools pemrograman berikutnya atau yang akan datang. Oke, cukup and see you. Nah, jadi cukup ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!